Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Suaranya dekat, mic-nya. Memberikan kepadamu satu tanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. Inilah pendaftaran pertama kali orang Majus. diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud yang sudah didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berkala, sejak dahulu kala. Kita menyanyi bersama-sama lagu Malam Kudus Sunyi Senyap.
tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita menyanyi bersama-sama, "Hai dunia, gembiralah." Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena darimu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Gembala bersama dengan domba-dombanya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kita saksikan bersama pujian dari anak-anak sekolah minggu di Sagulung. Silakan berdiri adik-adik yang menyanyi. Ayo silakan Di tempat aja, di sini aja. Bisa. Ini mereka. Mereka berdiri. Seratus paling, 120. 130 lah. Dari mana? Iya. Tahu pokoknya di sinilah, Tasun tahu. Tasun nggak tahu di mana semua.
katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu para gembala itu berkata satu kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti dan berkata kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan mereka memasuki sebuah rumah yang di dalamnya terdapat palungan. Mereka melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali ke jalan yang semula, maka pulanglah mereka melalui negerinya, melalui jalan yang lain. Kita dengarkan, kita saksikan bersama-sama dance anak Batra Center. Ayo. Anak Batra Center.